Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pas 4 yang solihah dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan semangat. Teman-teman, hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Bersyukur atas keragaman. Allah telah menganugerahkan kekayaan alam yang beragam kepada bangsa Indonesia. Kekayaan tersebut sepatutnya kita syukuri dan memanfaatkan dengan bijak untuk kesejahteraan bersama. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menjelaskan masakan tradisional. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, menjelaskan frekuensi bunyi. Yang keempat, mengidentifikasi keragaman. Dan yang kelima, melakukan gerak tari daerah. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kemiri, kelapa, gula aren, dan yang lainnya. Dari keragaman rempah yang dimiliki, muncullah beragam makanan tradisional yang khas. Nah, teman-teman, berikut makanan tradisional yang ada di Indonesia, antara lain. Yang pertama, ada gudeg. Gudeg merupakan makanan khas dari Yogyakarta, terbuat dari olahan nangka muda plus santan. Biasanya ada tambahan nasi, ayam kampung, telur, dan yang lainnya. Makanan ini rasanya lebih dominan manis. Kemudian yang kedua ada lumpia. Lumpia merupakan kuliner khas Jawa Tengah yang terbuat dari rebung, daging udang, dan telur yang dibungkus kemudian digoreng. Yang ketiga, bika Ambon. Bika yakni sejenis kue dengan rasa yang sangat lezat. Bika Ambon bahkan juga dijual dengan beberapa varian rasa terbaik seperti keju hingga durian. Kemudian yang keempat ada pempek. Pempek merupakan kuliner khas Sumatera Selatan yang terbuat dari olahan sagu dan ikan, plus tambahan kuah coklat yang dinamai cupo. Yang kelima ada kerak telur, yakni menu masakan yang terbuat dari beras ketan putih, ebi, telur ayam yang kemudian disangrai. Akan semakin lezat dengan tambahan beberapa bumbu rahasia lainnya. Baik teman-teman, sekarang mari membaca teks tentang es palu butung halaman 112 sampai 113. Kemudian nanti teman-teman akan menuliskan informasi dan menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung melalui Google Form ya. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, selain makanan tradisional, Indonesia juga memiliki tari-tarian tradisional. Tetapi tari tradisional berkurang peminatnya karena masuknya budaya barat seperti stick dance dan modern dance. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan pemerhati budaya dengan cara membuka sanggar-sanggar tarian tradisional serta memperkenalkan tarian tradisional kepada anak-anak sedini mungkin. Berikut contoh tari daerah dan iringannya. 1. Ada tari kanjet suku Dayak diiringi kadire dan sampel. Kemudian yang kedua, ada tari mentawai diiringi gajuma atau sejenis gendang yang terbuat dari kayu enau.
hentakan kaki, nyanyian bersama, dan lonceng kecil. Yang ketiga ada tari serimpi diiringi gamelan. Keempat, tari yapong diiringi gambang kromong. Yang kelima, tari hudok diiringi gong dan tubun. Yang keenam ada tari zapin gambus diiringi gambus, biola, marwas, suling maderu, dan nyanyian. Yang ketujuh ada tari serampang 12 diiringi biola, akordeon, 2 buah gendang bulat, serta sebuah gong. Yang kedelapan ada tari saman diiringi nyanyian, tepuk tangan, tepuk tubuh, dan tepuk lantai. Dan masih banyak tarian yang lain. Teman-teman nanti bisa mencari sebuah tarian, kemudian teman-teman coba praktekkan ya. Teman-teman, kita dapat mendengarkan iringan musik dari tari-tarian karena iringan musik tadi mempunyai frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi berdasarkan frekuensinya ada 3. Yang pertama, infrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia dan hanya mampu didengarkan oleh beberapa hewan seperti gajah, anjing, dan jangkrik. Memanfaatkan bunyi infrasonik biasanya digunakan untuk mendeteksi getaran dari pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi. Yang kedua ada audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan jenis gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jenis bunyi audiosonik inilah satu-satunya jenis bunyi yang mampu didengarkan oleh manusia karena frekuensinya berada pada batas pendengaran manusia. Yang ketiga, ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah jenis gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengarkan oleh manusia, namun dapat didengar beberapa hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik dimanfaatkan manusia untuk mendiagnosa janin dalam kandungan melalui USG atau untuk mengukur kedalaman laut. Nah, teman-teman, itu tadi belajar kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.